Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Wow, luar biasa hari ini aku sangat senang ketika aku mendengarkan kesaksian dari salah satu teman saya, mujizat yang dia rasakan, perubahan yang luar biasa. Wow, Tuhan itu memang sungguh nyata, sangat baik. Tadi pulang ibadah ada teman bercerita, langsung memang dari pagi, waktu salaman wajahnya sudah melukiskan sukacita. Pertama kami salaman, kedua pulang ibadah salaman melukiskan sukacita, ada mau diceritakan tapi penasaran gitu, tapi yaudah biarkan si bapak yang cerita gitu. Nah waktu di parkiran baru dia bercerita, ibu, puji Tuhan bu, masalah yang aku ceritakan kemarin sudah selesai, sudah bisa kuatasi, malah lebih lagi dari aku pikirkan, dari aku harapkan. Tuhan siapkan dan tepat pada waktunya. Wow, luar biasa sekali. Lalu saya dengan sontak bilang, puji Tuhan, haleluya Pak ya, wow luar biasa sekali itu Pak gitu. Iya Bu gitu, dengan senangnya gitu. Terima kasih ya Bu buat supportnya selama ini. Ya sama-sama Pak, mari kita saling mendoakan. Saya juga butuh didoakan, topang doa dari Bapak gitu. Iya Bu. Nah luar biasa, iya Bu, malah yang ini sudah selesai, yang ini juga sudah bisa aku pelan-pelan itu Bu semuanya. Puji Tuhan Bu, dia dengan penuh sukacita. Aku ya spontan juga dengan senang hati gitu. Lalu saya bilang, itulah Pak, minggu lalu kan kita bercerita itu ya sedikit serius. Saya sampaikan pesan Tuhan kan. Saya bilang, Pak, sebenarnya Tuhan sudah sediakan apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak minta. Tuhan sudah siapkan, tinggal mencurahkan. Tetapi Tuhan mau ada lagi yang kurang sedikit. Bapak harus betul-betul berharap kepada Dia, jangan kepada manusia. Nah, taruh pengharapan Bapak kepada Dia. Iya Bu, iya Bu, saya masih ingat, memang benar Tuhan itu luar biasa dahsyat. Iya, oke, itu aja Pak, dipegang kuncinya. Jikalau Tuhan pernah menolong saya kemarin-kemarin dan kemarin-kemarin, nah itu artinya kalau saya punya masalah hari ini, Tuhan pasti bisa menolongku. Asal kita tetap di jalannya Tuhan. Ya, gitu ya Pak, iya Bu. Ya luar biasa, ya haleluya, oh, luar biasa Tuhan kita itu. Dan ada juga kesaksian minggu yang lalu ada seorang ibu juga chat saya, aduh gimana kabarnya gitu. Saya balas chat, gimana kabarnya ibu. Ya puji Tuhan, sudah ada perubahan yang signifikan. Saya juga sudah bisa pelan-pelan menyelesaikan masalah hati, perasaan, dan juga menyelesaikan ada persoalan di bagian baik itu di ekonominya, baik di masalah yang ada teman, keluarga, rumah tangga gitu. Jadi pelan-pelan. Malah yang saya dengar ya yang lawannya atau bagian dari keluarganya ini malah sudah hatinya dipulihkan, yang tadinya menyerang gitu, malah dia yang merasa sudah merindukan, yang artinya dia sudah menyesali perbuatannya. Puji Tuhan, luar biasa sekali Tuhan kita itu. Aku sangat salut dengan ibu itu karena dia ketika dia itu punya masalah, dia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari bagaimana saya bisa beribadah dengan kondisi keadaan seperti ini. Dari online juga tolong kirim, saya coba kirim link ke dia setiap saya coba usahakan untuk terus menjawab WhatsApp-nya dia gitu. Nah, dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian kuasa kesembuhan yang luar biasa. Ada juga kemarin, walaupun kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah bertemu, kita hanya doakan dari tempat ini, dari rumah saya. Puji Tuhan, yang sudah berbulan-bulan berbaring, puji Tuhan mendapat kuasa kesembuhan. Tetapi
waktu 2 minggu dia kambuh lagi, lalu si anaknya bilang, "Tan, kita doakan lagi mama karena kambuh lagi." Oke, pernah nggak mendengar, tahu nggak firman Tuhan yang pernah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, berapa orang yang kembali kepada Tuhan? Hanya 1 orang, dan yang lainnya itu pergi, kita tidak tahu kemana, apakah dia kambuh lagi, apakah sudah meninggal. Yang jelas bekasnya masih ada. Tetapi 1 orang yang datang kepada Yesus untuk bersyukur, dia sembuh total, bahkan bekasnya pun gak ada gitu. So that's why saya tanya, sekarang saya tanya, apakah mama setelah mendapat kuasa kesembuhan, dia datang kepada Yesus untuk bersyukur? Oh iya Tan, ke ibadah aja mama tidak gitu. Nah itu rahasianya. Nah sekarang kita doakan lagi, tetapi kalau mama sudah dapat kesembuhan, jangan lupa untuk datang kepada Yesus gitu. Nah mulai dari situ, puji Tuhan, kita dengar ibadah tidak ditinggalkan, baca firman, puji Tuhan sampai sekarang. Karena setelah sembuh yang pertama, katanya karena sudah berbulan-bulan tidak bisa kerja, lalu begitu mendapat kesembuhan langsung terus bekerja, lupa dengan Tuhan. Nah itu jadi ada juga lah, aku jadi seperti sulap gitu, sembuh sebentar lalu sembuh lagi. Nah kita korek lagi gitu, makanya kita baca firman itu gitu, biar kita tahu isi hati Tuhan itu. Nah ada juga yang mendapat kuasa yang tuli, puji Tuhan, kita doakan, dan itu roh Tuhan menuntun saya untuk mendoakan, bahwasanya itu bukan secara medis tetapi roh tuli, dari roh jahat, kita patahkan, kita hancurkan, puji Tuhan. Hari itu juga, detik itu juga, saat itu juga Tuhan pulihkan pendengarannya, luar biasa Tuhan kita itu. Nah masih banyak lagi, ada kayak penglihatan. Jadi penyakit itu tidak saja hanya dari secara medis atau kecerobohan kita, tetapi ada juga memang dari roh jahat. Oleh karena itu Tuhan juga berfirman agar kita itu berdoa dan berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dosa, supaya kita juga kuat oleh kuasa-kuasa iblis gitu. Jadi kemarin juga ada juga pergi ke ladang, sebelumnya sih fine-fine aja gitu, pulang dari ladang tiba-tiba ada pembengkakan dan sakit gitu. Lalu kita doakan juga, saya belum mengenal juga wajahnya, kita doakan dari tempat ini. Lalu saya ada penglihatan seekor lipan. Lalu saya tanya, saya suruh si anak untuk WhatsApp, chat by WhatsApp si bapak itu, apakah ada bekas gigitan gitu. Ternyata oh iya Tan, ada katanya gitu. Ya sudah, apakah itu benar-benar lipan, binatang lipan atau kirihman, itu kita sudah patahkan di dalam nama Yesus. Dan masih banyak lagi, ada juga ya katanya BDB, tapi saya lihat bekas gigitan nyamuk itu banyak banget. Ada juga dengan trauma dengan keluarga, dengan banyak sekali. Puji Tuhan, pelan-pelan, tetapi ya sama Tuhan itu kan bukan istilahnya di saat kita butuh kita datang kepada Tuhan, tetapi walaupun seperti itu, Tuhan itu tetap melayani kita. Itulah luar biasa Tuhan itu, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu luar biasa. Sebenarnya kita memuji menyembah Tuhan itu karena kita sudah mendapatkan berkat pertolongan dengan darahnya yang kudus. Kita sudah diselamatkan dari kutuk, dari karma, dari dosa. Bukan kita berdoa untuk mendapatkan berkat, tetapi mari kita berdoa mengucap syukur, menyembah Dia karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita alami kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan juga menyuruh kita
agar kita mengikut Dia